Halo Galingers, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik dan sehat selalu ya. Hari ini Bang Galing akan membacakan alur cerita film yang baru aja rilis berjudul Dangers. Di mana di film ini kita akan diperlihatkan seseorang yang memiliki jiwa psikopat yang berusaha untuk menyelamatkan keluarganya dari ancaman bahaya pembunuhan. Gimana keseruannya? Kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh pemeran utama kita, yaitu Dee Foster atau kita panggil aja Dee. Dee ini adalah tahanan rumahan karena sebuah kasus pembunuhan yang dia lakukan 8 tahun yang lalu, di mana dia adalah seorang pembunuh bayaran. Saat ini, si Dee ini sedang baca surat dari adiknya yaitu Sean. Di surat itu Sean cerita kalau mereka sekeluarga sudah pindah ke sebuah pulau yang Sean beli bernama Guardian Island. Di Guardian Island juga Sean sudah menemukan apa yang dia cari. Tapi karena penemuan itu, Sean jadi takut dan bingung dan butuh kehadiran Dee untuk menemaninya di sana. Setelah baca surat dari Sean, Dee pun membaca surat dari istrinya Sean yaitu Susan. Susan mengatakan kalau Sean sudah meninggal dunia. Merasa ada yang janggal dengan surat itu, Dee pun berencana untuk kabur dari tahanan rumah dan dia menyerang seorang polisi yang menjaga rumahnya. Menyadari belum ada laporan tentang Dee dari polisi yang menjaga rumahnya, FBI pun datang dan mengecek keadaan rumah Dee. Dan mereka pun kaget karena gelang yang terpasang di kakinya Dee untuk melacak lokasinya Dee sudah dilepaskan. Dan melihat anggota polisi sudah diikat di toilet. Tetapi anehnya Dee tidak membunuh polisi itu. Mbak Sasnia itu seorang agen FBI pun lihat obat yang sering dikonsumsi oleh Dee dan di situ ada nama dokter yang memberi obat tersebut yaitu Dr. Alderwood. Gak butuh waktu lama Mbak Sesni pun mengunjungi dokter itu dan menanyakan di mana Dee karena pasti Dee memberikan kabar update sama dokter yang mengobatinya. Tapi si dokter terlihat enggan untuk mengatakan lokasi Dee dengan alasan privasi pasien. Scene berpindah lagi ke Dee yang udah sampai di Guardian Island tempat tinggal ibu dan saudara-saudaranya. Dee pun masuk ke dalam villa milik keluarganya dan di situ dia disambut oleh mbak yang bernama Mbak Jo dan juga laki-laki yang kita beri nama aja si Bambang. Dan Mbak Jo ini tahu kalau itu adalah Dee, kakaknya Sean. Di situ Mbak Jo langsung mengantarkan Dee ke kamarnya untuk bersiap untuk mengikuti upacara pemakaman Sean. Awalnya sih Mbak Jo nawarin langsung ikut gabung ke belakang, tapi si menolak dan mau bersiap-siap dulu. Setelah masuk ke kamarnya, si Dee ini pun membuka potongan-potongan kertas di mana itu adalah langkah-langkah orang yang sedang berbelasungkawa atau bersedih karena kehilangan anggota keluarganya akibat meninggal dunia. Di sini kita jadi tahu kalau Dee ini tidak merasa kehilangan sama sekali karena kematian saudaranya si Sean. Saat ikut berkabung, dia pun mencoba memulai kata-kata yang dia baca di kamar sebelumnya. Tapi belum aja dia memulai kata-kata itu, ibunya terlihat marah sama Dee dan malah membuat si Dee lupa kata-kata yang dia sudah baca. Alhasil si Dee malah membuat ibunya marah dan pergi karena cuma pelongo-pelongo aja dan tidak terlihat sedih sama sekali. Setelah melihat mayatnya Sean, Dee merasa ada yang janggal dengan kematian Sean. Karena kata istrinya Sean itu jatuh dari mercusuar saat dia sedang memperbaiki mercusuar. Tetapi Dee merasa janggal karena ada bekas oli di tangannya dan bekas memar di bagian leher Sean. Artinya Sean dipukul sebelum dia jatuh dari mercusuar. Di situ si Dee ini sudah curiga dengan si Hugh, yaitu orang pertama yang menemukan Sean terjatuh dari mercusuar, dan Hughes juga baru bekerja selama 1 bulan bersama si Sean. Di sana juga ada seorang polisi penjaga pantai yang agak curiga dengan gelagat-gelagatnya Dee. Beberapa saat kemudian si polisi pun dihubungi oleh FBI dan FBI bilang kalau ada buronan yang masuk ke Guardian Island. Si polisi pun minta diperinkan wajah buronan yang masuk ke Guardian Island itu. Di sini si polisi sudah mulai curiga dengan Dee karena Dee adalah orang yang baru masuk ke dalam Guardian Island. Di kamar si Dee telepon si Dr. Alderwood dan dia bilang katanya kalau kita membuat hubungan baik sesama keluarga,
kita akan disambut dengan baik juga, tetapi kenapa dia malah diusir? Si dokter bilang itu adalah respon awal yang normal karena Di dulu berbeda dengan Di yang sekarang, dan kamu harus berusaha lagi. Setelah itu Di pun keluar kamar dan gak sengaja ketemu sama Freddy, anaknya Sean. Dan di sini Freddy yang masih bocil langsung bilang, kata nenek paman gila. Dan dengan sabar Di menjelaskan kalau dia tidak gila, hanya dia tidak peduli dengan apa yang orang lain rasakan dan sedikit berbeda melihat kehidupan. Setelah dengar jawaban dari pamannya, si Freddy pun malah senang dekat dengan pamannya. Di saat bersamaan, Sheriff juga sudah melihat hasil print buronan yang tak lain adalah Di. Dia pun langsung mengambil senjata dan bersiap untuk menangkap Di. Di villa, si Di mencoba untuk berbaur lagi dengan keluarganya. Tapi lagi-lagi respon ibunya masih sama, yaitu marah dan suruh Di untuk pergi. Di coba untuk meyakinkan ibunya dia sudah berubah dan sedang menjalani pengobatan. Dari sini kita tahu kenapa ibunya sangat benci sama Di. Karena sebelum Di dipenjara 8 tahun, Di juga sudah sering membuat masalah dan membuat polisi sering datang ke rumahnya menyibukkan ibunya dan juga Sean. Lagi dalam keadaan canggung, tiba-tiba Sheriff pun datang dan menodongkan senjatanya ke Di dan bilang ke keluarganya kalau Di akan ditahan karena ancaman percobaan pembunuhan sama anggota polisi yang tadi sudah digantung di kamar mandi. Mendengar pernyataan itu, ibunya pun semakin benci sama Di dan si Sheriff bilang untuk sementara sambil nunggu FBI, Di akan ditahan di bunker di dekat pantai. Di dalam bunker, saat dalam tahanan, si Di ini masih diborgol dan tiba-tiba alarm tanda minum obatnya sudah menyala. Di pun meminta tolong kepada Sheriff untuk memberikan obatnya supaya dia bisa berperilaku normal seperti orang pada umumnya. Sheriff yang membantu juga sangat hati-hati dan gak lama kemudian datang Mbak Jo yang membawakan kopi untuk Sheriff dan juga untuk Di. Di sini kelihatan sebenarnya Mbak Jo ini adalah salah satu orang yang paling perhatian kepada si Di ini. Tiba-tiba terdengar suara kapal bersandar di pelabuhan dan kemungkinan itu adalah FBI. Di sana Sheriff juga heran kok FBI cepat banget sampainya. Pas sampai ke pelabuhan, si Sheriff ketemu dengan pemimpin FBI itu. Tetapi yang anehnya FBI ini semuanya nggak pakai seragam. Sheriff yang mulai curiga langsung menodongkan pistol dan akhirnya terjadi adu mekanik antara FBI KW-KW melawan Sheriff. Suara adu mekanik itu terdengar sampai ke villa dan juga ke bunker tempat si Di ditahan. Di bunker, si Di yang dengar suara tembakan langsung tahu itu adalah kelompok 9 mm teman-temannya saat menjadi pembunuh bayaran. Di pun minta si Mbak Jo untuk ambilin senjata dan percaya sama dia. Para penjahat tadi menyebar dan kayaknya mereka mencari sesuatu. Ada yang ke bunker, ada yang ke mercusuar, dan ada yang masuk ke dalam villa. Salah satu penjahat yang masuk ke dalam bunker melihat Mbak Jo yang ada di dalam penjara. Lah, kok bisa Mbak Jo yang ada di dalam penjara? Dan tiba-tiba si Di menyerang orang itu dari belakang dan melumpuhkan penjahat tersebut. Tetapi lagi-lagi si Di tidak membunuh karena membunuh dilarang oleh Dr. Alderwood. Di villa, para pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Cole menyita HP semua orang dan dihancurkan supaya nggak ada yang bisa hubungi polisi. Dan di situ Cole jadi tahu kalau FBI sedang dalam perjalanan ke Pulau Guardian Island. Jadi mereka harus bergegas lebih cepat. Cole yang curiga karena nggak ada kabar dari rekannya yang masuk ke dalam bunker, langsung menyuruh satu anggota mereka menjaga di dalam villa, sementara si Cole dan anggotanya yang lain mengecek ke bunker. Saat sampai di bunker, ternyata anggotanya si Cole tadi sudah lumpuh dan susah berdiri. Si Cole yang melihat itu bukannya membantunya, malah langsung mendor anggotanya itu. Dan katanya itu sangat melegakan. Dia juga psikopat ternyata, anjay. Scene pun berpindah kembali kepada Di dan juga Mbak Jo yang diam-diam masuk ke dalam villa lewat pintu belakang. Tapi tiba-tiba dia mengambil sebuah pisau dan langsung menyerang Mbak Jo. Di situ si Jo pun teriak. Blanchard, yaitu penjahat yang ditugaskan untuk menjaga keluarganya Di supaya tidak kabur, mendengar suara teriakan di belakang, langsung mengecek ke belakang. Saat Blanchard datang ke dapur, dia melihat
Mbak Jo yang tangannya sedang berdarah. Blanchard yang baru menggoda dan mau memperkenalkan namanya tiba-tiba diserang dari belakang oleh CD dan Blanchard pingsan di tempat. Di sini kita tahu tujuan CD menyerang Mbak Jo ternyata untuk mengumpan si Blanchard untuk jalan ke dapur. Jancok cantik-cantik dulu kain. Setelah mengikat si Blanchard di bawah ruang bawah tanah, Dee pun kembali bergabung dengan keluarganya. Tapi lagi-lagi ibunya malah memarahinya dan bilang mereka semua pasti cari kamu. Jadi lebih baik kamu pergi supaya kami semua aman. Susan yang melihat kejadian itu merasa kasihan sama si Dee dan mengantarkan Dee lewat pintu belakang. Setelah keluar dari villa, Dee pun langsung jalan ke kapal punya si Cole and the Gang. Setelah satu kapal berhasil dibajak dan dibuang ke tengah laut, si Cole pun meminta anggotanya untuk menahan satu kapal lagi dan jangan sampai hilang. Dia yang udah kembali setelah buang kapalnya si Cole tadi, sekarang langsung telepon Dr. Alderwood lagi. CD bilang kalau dia sudah diusir oleh keluarganya, tapi karena dia merasa keluarganya masih membutuhkan bantuannya, dia akan tetap kembali. Di sini si Dr. Alderwood terus memberikan motivasi dan mengatakan kalau Dee pasti bisa menyelesaikan masalahnya satu persatu. CD pun berterima kasih atas saran dari dokternya. Ternyata benar juga bisa nih diselesaikan satu persatu. Setelah teleponan dengan Dr. Alderwood dan mendapatkan saran untuk menyelesaikan masalahnya satu persatu, Dee pun naik ke mercusuar tempat sniper berjaga. Scene pun berpindah ke si Cole. Di sini kita juga nggak tahu apa yang terjadi sama si sniper yang ada di mercusuar. Si Cole bilang cepat atau lambat dia pasti akan masuk ke dalam rumah itu dan dia akan membunuh mereka semua kecuali mereka mau bekerja sama dan memberikan apa yang dia cari. Di sini keluarganya si Dee bingung karena Dee kan sudah keluar dari villa. Berarti mereka bukan mencari Dee. Dee yang sudah turun dari mercusuar lihat kalau timnya Cole lagi pakai alat uji sismik. Jadi kayak cari sesuatu di dalam tanah gitu. Dan buat si Dee bertanya apa yang pembenguk ini cari. Salah satu anggotanya si Cole yang pakai alat seismik kayak kesal karena nggak ketemu apa-apa yang ada di bawah tanah sekitaran villa. Dan dia berusaha untuk terobos ke dalam villa itu supaya langsung nanya ke orang-orang yang ada di dalam. Setelah dia mencoba masuk lewat ruang bawah tanah, ternyata dia menemukan Blanchard yang sedang disekap di situ. Blanchard pun langsung dibebasin dan di waktu yang bersamaan Dee juga berhasil masuk ke dalam rumah. Dee dan Blanchard langsung ketemu di ruang atas. Dan di sini Blanchard langsung nantang adu mekanik dengan tangan kosong. Awal-awal sih si Dee ini terlihat kewalahan dan hampir kalah. Tapi karena dia pemeran utama di film ini, akhirnya dia bisa menang juga. Si Dee sebenarnya nggak membunuh si Blanchard. Tapi saat kena pukulan, si Blanchard ini pahanya nggak sengaja tertusuk oleh benda tajam. Dan karena itu, si Blanchard malah meninggal karena kehabisan darah. Cole yang udah kesel karena main kucing-kucingan sama Dee langsung minta Dee keluar dan bisa bernegosiasi baik-baik. Di sini Cole bilang, kalau kamu cari barang yang sama ya udah kita bagi dua aja. Tapi si Dee kelihatan gak mengerti maksudnya si Cole. Cole bilang, kalau Sean pinjam uangnya untuk beli pulau ini. Dan di pulau ini Sean itu sedang mencari sesuatu yang berharga. Dan Cole tahu kalau Sean udah menemukan sesuatu yang berharga itu. Makanya Sean sampai meninggal. Dan di sini kita tahu kalau si Hugh itu adalah anggotanya si Cole untuk memata-matai si Sean selama 1 bulan terakhir. Cole yang kesal langsung memberikan kode kepada sniper untuk membunuh Dee. Tapi setelah si Cole lihat ke arah mercusuar, si sniper tadi seperti gantungan baju kering yang tidak bisa bergerak karena sudah disekap. Saat si Cole mau menyerang si Dee, Dee pun sudah keburu masuk ke dalam villa. Kalau kalian masih bertanya-tanya kenapa si Dee nggak membunuh si Cole, alasannya karena si Dee ini nggak mau jadi pembunuh lagi. Dia yang sudah masuk kembali ke dalam villa bingung dengan apa yang dicari sama si Cole. Dia juga minta ditunjukkan di mana ruang kerjanya Sean. Scene berpindah ke Mbak Sesni yang dapat kiriman foto dari CCTV pelabuhan yang memperlihatkan wajahnya si Cole. Di sini Mbak Sesni salah sangka dan mengira kalau Dee dan Cole bekerja sama lagi untuk melakukan pembunuhan. Dan dia memutuskan untuk masuk ke Guardian Island sendirian. Di ruang kerja Sean, Dee melihat sepatu Sean
di sebelah lemari, dan anehnya sepatu itu ada bekas oli padahal di dalam kantor. Dee langsung geser lemari dekat sepatu itu dan ternyata lemari itu adalah pintu jalan rahasia ke sebuah tempat di bawah mercusuar. Dee dan Bambang masuk ke tempat itu dan ternyata itu adalah tempat penyimpanan kapal selam milik Jepang waktu Perang Dunia II, dan di situ juga ada emas batangan hasil rampasan Jepang. Ternyata inilah yang disembunyikan oleh Sean selama ini. Sean tidak memperbaiki mercusuar, melainkan dia memperbaiki kapal yang sudah rusak. Dan juga dia takut akan penemuan emas itu. Dan itu juga alasan Sean mau membeli pulau ini supaya dia menemukan emas dan juga kapal itu. Di saat bersamaan, anggota Sikol yang pakai alat seismik juga temuin tempat itu dari deteksi radar seismik. Saat Dee sama si Bambang lagi terpukau sama tempat itu, tiba-tiba mereka diserang sama anggotanya Cole. Dee dan Bambang pun terpojok, dan bikin greget lagi, sempat-sempatnya si Dee telepon Dr. Alderwood dan nanya bagaimana kalau dia sudah terpojok, boleh nggak nih dia membunuh. Awalnya si dokter bilang nggak boleh membunuh, itu adalah pemikiran yang salah. Tapi setelah mendengar suara tembakan, si dokter pun tiba-tiba berubah pikiran dan bilang, lakukan apa saja untuk menyelamatkan nyawamu. Dee yang sudah dapat izin dari si dokter untuk melakukan apa saja, langsung menggunakan senjata yang ada di kapal selam milik Jepang dulu. Dan dengan gampangnya membantai semua anggotanya si Cole. Tapi karena Bambang ini bukan pemeran utama, akhirnya si Bambang pun tewas tertembak oleh si Cole. Si Cole juga menyandra ibunya Dee dan membuat si Dee mau gak mau ikut perintahnya Cole. Saat Cole menyandra ibunya si Dee, tiba-tiba Mbak FBI alias Mbak Sasni datang. Dan bukannya sempat membantu, dia malah menjadi beban tim karena dia kena tembakan duluan oleh si Cole. Awalnya sih si Dee nurut aja karena kasihan sama ibunya. Tetapi di sini ibunya bilang, kamu gak harus nurutin sayuran ini. Kamu gak harus nurutin si Cole. Karena kamu ikutin atau enggak, kita akan dibunuh juga. Dan si Dee langsung buang emas batangan itu ke dasar laut tempat kapal perang bersandar. Si Cole yang kesal karena emas-emasnya sudah dibuang langsung marah dan buang ibunya juga ke laut yang sama tempat si Dee tadi buang emas. Dan syukurnya ibunya masih bisa bergelantungan dan tidak langsung jatuh ke bawah. Si Cole dan si Dee pun langsung adu mekanik. Dan lagi-lagi karena Dee adalah pemeran utama, Dee pun menang adu mekanik. Si Dee pun langsung menolong ibunya dan juga menolong Mbak Sasni yang sudah tertembak. Di akhir film kita diperlihatkan Dee yang menelpon Dr. Alderwood lagi dan dia bilang untuk sementara waktu sepertinya dia ingin menjadi dirinya sendiri dulu. Dan tiba-tiba film pun selesai.